Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Rabu, tanggal 4 November tahun 2020. Kita masuk di pembelajaran 3. Mata pelajaran hari ini Bahasa Indonesia. Silakan buka buku temanya pada halaman 74. Baiklah, pada hari ini kita mengingat kembali. Bacalah kembali cerita pada halaman 50 sampai 51. Cerita tentang Bapak Weli. Beliau adalah seorang kepala sekolah teladan. Setelah membaca cerita itu, dapat kita sampaikan beberapa pendapat tentang cerita tersebut. Adapun pendapat tentang cerita tersebut adalah yang pertama, Pak Weli adalah sosok kepala sekolah yang mulia. Ia sangat peduli dan bertekad untuk memajukan murid-murid di sekolahnya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Ia senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain tanpa mempersoalkan asal-usul, baik dari daerah yang satu maupun dari daerah yang lainnya. Kemudian pendapat tentang cerita yang kedua, Pak Weli melatih Sudin, yang memiliki kemampuan sangat baik dalam berpidato, dan mendaftarkannya untuk mengikuti lomba pidato nasional. Sudin ini adalah seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli menginginkan Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan mengikuti lomba pidato nasional tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, karena kesulitan dana, Pak Weli dan siswa sekolahnya mengadakan lelang pisang, dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai Sudin lomba pidato. Nah, jadi untuk mengumpulkan dana, Pak Weli mengundang Bapak Ibu pejabat untuk menghadiri acara lelang tersebut. Dalam sekejap pisang habis dilelang, dana terkumpul, kemudian disumbangkan untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba pidato. Kemudian pendapat yang keempat, usaha yang dilakukan Pak Weli itu tidak sia-sia. Ini karena apa? Karena Sudin meraih juara pertama dalam lomba pidato dan dipersembahkan untuk sekolah tercinta. Jadi sikap Pak Weli ini, beliau adalah seorang tokoh yang patut ditiru karena beliau memiliki tekad usaha untuk mendukung kemajuan muridnya, sungguh menyentuh hati untuk memajukan sekolah tercinta. Nah, kemudian kita masuk di pembelajaran Bahasa Indonesia, mata pembelajaran yang sama. Kalau tadi kita membaca cerita pada halaman 50 sampai 51, sekarang kita masuk di pembelajaran 6 pada halaman 90. Nah, di sini kita juga mengingat kembali, bacalah kembali cerita pada halaman 6 sampai 7. Cerita tersebut bercerita tentang taman bermain yang hilang. Nah, setelah kalian membaca cerita taman bermain yang hilang, dapat disampaikan pesan moral. Berupa pesan moral yang pertama, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Karena sumber daya alam ini berasal dari lingkungan, maka dari itu harus kita jaga, jangan kita rusak. Kalau manusia merusak lingkungan, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Contohnya saja kepiting, udang, kerang, dan lain-lainnya. Kemudian pesan moral yang kedua, sebagai manusia biasa kita tidak boleh sombong. Apa itu sombong? Sombong merupakan suatu hal yang tidak baik atau tidak terpuji, tidak patut untuk dicontoh. Karena itu, jauhkan diri kita sejak dini dari sifat sombong. Karena sebagai manusia kita makhluk yang lemah. Sifat sombong dalam hidup memberikan banyak dampak negatif, seperti tidak banyak teman dan mudah jatuh dalam kegagalan. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang
kita mengingat kembali pada cerita halaman 50 sampai 51. Kemudian kita dapat sampaikan beberapa pendapat. Kemudian tadi ada Ibu jelaskan juga, kita mengingat kembali pada cerita halaman 6 sampai 7, yaitu cerita tentang taman bermain yang hilang. Nah, di situ tadi ada 2 pesan moral yang sudah Ibu sampaikan.